Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Duga kembali menyelimuti insiden ledakan ruang mesin KMP Aceh Hebat II. Ini sejalan setelah lebih dari sepekan menjalani perawatan insentif akibat luka bakar yang dideritanya. Fahri Herdi Eko, salah seorang taruna korban ledakan kapal tersebut, meninggal dunia pada Sabtu 20 Juni 2026. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fahri mengembuskan nafas terakhir setelah berjuang sejak insiden yang terjadi di Pelabuhan Ulele, Banda Aceh pada 12 Juni 2026 lalu. Dengan meninggalnya Fahri, perhatian masyarakat kembali tertuju kepada kapal yang sejak awal pengadaannya telah menuai kontroversi ini. General Manager ASDP Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, membenarkan kabar duka tersebut. Ia menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya korban dan memastikan bahwa perusahaan terus memberikan pendampingan kepada keluarga korban maupun korban lainnya yang masih menjalani perawatan. Namun, di balik tragedi ledakan yang kini masih diselidiki aparat berwenang itu, KMP Aceh Hebat II tetap saja menyimpan jejak panjang polemik sejak proses pengadaannya pada era pemerintah Aceh periode 2017-2022. Saat itu, Aceh dipimpin Gubernur Nova Iriansyah. Tentu bukan tanpa sebab, kontroversi ini bermula setelah pengadaan 3 kapal penyeberangan, yaitu Aceh Hebat I, Aceh Hebat II, dan Aceh Hebat III yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja Aceh dengan skema tahun jamak atau multi-years dengan nilai proyek keseluruhan mencapai sekitar 175 miliar. Pada Februari 2021, sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa sempat mendatangi Dinas Perhubungan Aceh di Banda Aceh. Mereka mempertanyakan transparansi pengadaan kapal dan menduga kapal yang dibeli bukan benar-benar baru, melainkan hasil rekondisi atau pembangunan dari badan kapal yang sudah pernah digunakan. Dugaan tersebut muncul karena proses pembangunan kapal dinilai berlangsung relatif cepat dibandingkan pembangunan kapal sejenis. Tapi saat itu, Dinas Perhubungan Aceh membantah tudingan tersebut. Mereka bilang, ketiga kapal dibangun di galangan berbeda dan melalui tahapan sertifikasi yang diawasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI. Dinas Perhubungan Aceh juga menjelaskan bahwa masa pembangunan kapal berlangsung sekitar 15 hingga 16 bulan, bukan 10 bulan seperti tudingan yang berkembang saat itu. Itu sebab kontroversi pengadaan kapal tidak berhenti pada perdebatan masyarakat. Pada Oktober 2021, tim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turun langsung ke Aceh untuk melakukan serangkaian pemeriksaan terkait sejumlah proyek pemerintah Aceh, termasuk pengadaan kapal Aceh Hebat. Penyidik KPK ketika itu bahkan melakukan pengecekan fisik terhadap KMP Aceh Hebat I dan KMP Aceh Hebat II. Pemeriksaan dilakukan setelah sebelumnya sejumlah pejabat pemerintah Aceh dan anggota DPR Aceh diminta klarifikasi terkait proyek-proyek pengadaan barang dan jasa selama periode 2019-2021. Saat itu, KPK belum mengumumkan adanya tersangka maupun kesimpulan hukum terkait pengadaan kapal tersebut. Namun fakta bahwa lembaga anti rasuah itu sampai melakukan pemeriksaan langsung terhadap kapal proyek Aceh Hebat II menjadi salah satu pengadaan yang paling mendapat sorotan serius. Begitupun hingga kini hasil penyelidikan tadi tidak jelas rimbanya. Ini dibuktikan dengan tidak adanya penjelasan dari KPK alias dibiarkan mengambang dan rakyat Aceh mengambil kesimpulan sendiri. Tapi lepas dari itu, KM Aceh Hebat II dibangun di galangan PT Adiluhung Sarana Segera Indonesia di Bangkalan, Jawa Timur. Kapal tersebut mulai dibangun pada tahun 2019
dan beroperasi melayani lintasan Banda Aceh Sabang sejak awal 2021. Ini setelah ledakan ruang mesin yang menyebabkan sejumlah korban luka dan 1 korban meninggal dunia, perhatian publik kembali tertuju pada aspek keselamatan kapal, kualitas pembangunan, serta riwayat pengadaannya yang sejak awal tidak pernah lepas dari kontroversi. Ironisnya, hingga saat ini, penyebab pasti ledakan masih menunggu hasil penyelidikan pihak berwenang. ASDP menyatakan menghormati proses investigasi dan mendukung penuh upaya pengungkapan penyebab dari insiden tersebut. Sementara keluarga korban dan masyarakat menanti jawaban atas pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab sejak kapal itu pertama kali diluncurkan di perairan Aceh. Karena itu, mari kita tunggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.